Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Yuniarti dari kelas 3A PAI dengan NIM 232321 akan mempresentasikan tentang aplikasi fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Ada 3 hal yang akan dipresentasikan, yaitu pertama pengertian pemotivasian, yang kedua jenis-jenis pemotivasian, dan yang ketiga pengertian pengawasan. Yang pertama yaitu pengertian pemotivasian atau pengertian motivasi. Akar kata motivasi adalah dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Sementara dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal dengan sebutan motif, yang artinya daya gerak atau alasan. Dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa ahli juga yang memberikan pengertian motivasi, salah satunya yaitu Weiner. Menurut Weiner, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis motivasi. Ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama motivasi intrinsik, yaitu Thorborg dalam Prayitno berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri sendiri. Individu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik baru akan puas kalau kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil yang terlibat dalam kegiatan itu. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu, yang berarti seseorang melakukan suatu tindakan tidak berdasarkan dari dorongan atau faktor-faktor orang lain. Lalu berikutnya ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dinamakan demikian karena tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri, dan tujuan itu tidak terlibat di dalam aktivitas belajar. Menurut Gunarsa, yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri ataupun melalui saran, anjuran, atau dorongan dari orang lain. Lalu berikutnya yang ketiga, yang terakhir, pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar sejogjanya, menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, yaitu planning, pengorganisasian, organizing, dan memberi dorongan, actuating, dan pengawasan atau controlling. Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena apabila tidak dilaksanakan cepat atau lambat akan mengakibatkan mati atau hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Mungkin itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.